Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Aryani dengan NIM 2110123820026, mahasiswa Merdeka Belajar dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas terkait permasalahan akademik burnout atau kejenuhan belajar. Seperti yang kita tahu, pada masa pandemi sekarang ini adanya wabah COVID-19 yang mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 silam, berdampak banyak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pula di dalamnya pada aspek pendidikan, di mana berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa proses pembelajaran harus dilakukan melalui online atau daring dan tidak diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kebijakan tersebut di satu sisi dapat menjadi solusi dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19, namun di sisi lain dapat juga berdampak pada munculnya permasalahan baru terutama dalam proses belajar mengajar, di mana beberapa permasalahan yang ditimbulkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ialah kurangnya kemampuan peserta didik, pendidik, ataupun orang tua dalam mengoperasikan gadget. Lalu yang kedua, metode pembelajaran yang kurang bervariatif. Lalu ada juga masalah guru yang terkesan lebih banyak memberikan tugas. Lalu ada juga siswa yang merasakan kelelahan fisik maupun psikis, sehingga menyebabkan siswa mengalami kejenuhan dalam belajar. Nah, beberapa masalah tersebut menjadikan pembelajaran online terkesan membosankan, sehingga siswa menjadi jenuh dan tidak antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal itu tentunya menjadi masalah yang serius, karena jika siswa tidak antusias dan merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran, maka materi pembelajaran yang nantinya akan disampaikan sulit untuk diterima oleh siswa dengan baik, dan nantinya hal tersebut juga akan berdampak pada prestasi siswa yang menurun. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan academic burnout atau kejenuhan belajar? Jadi, academic burnout atau kejenuhan belajar didefinisikan sebagai suatu keadaan individu yang mengalami kelelahan baik secara fisik maupun emosional dan mental akibat adanya tekanan yang berkaitan dengan proses belajar, sehingga segala informasi yang ada tidak dapat diproses dengan baik. Lalu, sumber utama timbulnya kejenuhan belajar adalah stres yang berkembang secara akumulatif akibat keterlibatan individu dalam suatu aktivitas yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, terdapat beberapa indikator yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita sedang mengalami academic burnout atau kejenuhan belajar. Indikator yang pertama adalah kelelahan emosional. Siswa yang mengalami kelelahan secara emosional akan merasakan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua adalah depersonalisasi atau sinis. Nah, artinya adalah depersonalisasi yang dimaksud adalah humanisasi, di mana siswa sering memperlakukan orang lain dengan kurang menyenangkan, tidak percaya terhadap orang lain, tidak memperdulikan yang lainnya, atau cenderung memandang remeh terhadap sesuatu. Contohnya adalah siswa yang menjadi kurang tertarik dengan penjelasan guru di kelas, acuh terhadap nasihat teman dan guru, atau terkadang putus asa dalam proses pembelajaran. Lalu indikator yang ketiga adalah efikasi akademik, di mana maksudnya adalah pencapaian belajar siswa. Pada keadaan normal, siswa akan percaya bahwa dirinya mampu untuk berprestasi dan tahu apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Sedangkan siswa yang mengalami academic burnout atau kejenuhan belajar sebaliknya, ia akan bersifat pesimis terhadap proses pembelajaran. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan academic burnout? Jadi, academic burnout atau kejenuhan belajar dapat disebabkan karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal.
Faktor internal yang pertama adalah karakteristik kepribadian yang ada dalam diri siswa. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam menghadapi masalah sampai bagaimana caranya dia menangani masalah tersebut. Nah, faktor internal yang kedua yaitu kurangnya mampu mengatur waktu, seperti belajar yang terlalu lama tanpa diselingi oleh istirahat. Dan faktor internal yang ketiga yaitu mengerjakan sesuatu secara terpaksa dan di bawah tekanan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami academic burnout yang pertama, lingkungan belajar yang buruk seperti tugas yang berat dan jam belajar yang terlalu padat, lalu adanya konflik baik itu kepada diri sendiri, orang lain, ataupun guru dan teman sebaya. Yang ketiga ialah kurangnya penghargaan yang diterima oleh siswa, lalu metode pembelajaran yang kurang bervariatif atau monoton, dan yang kelima, kurangnya aktivitas rekreasi atau hiburan. Hal tersebut kalau tidak teratasi dengan baik, maka akan berdampak pada banyaknya siswa yang terlibat dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti contohnya bermain game online ataupun bermain media sosial dalam waktu yang sangat lama, dan juga mengakses konten-konten yang sangat tidak mendidik dan mencerdaskan. Lalu ketika kita sudah tahu faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang mengalami academic burnout, bagaimana sih solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi, yang pertama adalah belajar dengan metode dan cara yang bervariasi. Nah, dalam hal ini guru ataupun pendidik berperan penting dalam menentukan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua adalah mengadakan perubahan pada ruang belajar. Nah, mengadakan perubahan pada ruang belajar ini baik di kelas ataupun di rumah ada kaitannya dengan perubahan bentuk materi seperti perubahan tata letak meja, kursi, papan tulis, dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan proses belajar. Ketika belajar dengan kondisi ruangan yang tidak berubah dalam jangka waktu yang sangat lama, maka hal tersebut akan menimbulkan kejenuhan bagi siswa gitu. Lalu solusi yang ketiga adalah melakukan aktivitas rekreasi atau hiburan. Nah, setelah kita belajar dalam waktu yang cukup lama dan sangat menguras energi, ada baiknya kita mengisi kembali nih energi kita yang sudah habis dengan cara melakukan aktivitas rekreasi atau hiburan, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang kita gemari seperti memasak, menonton televisi, ataupun mendengarkan musik. Lalu solusi yang keempat adalah lakukan belajar dengan perasaan senang dan tidak terpaksa. Anggaplah belajar itu sebagai kebutuhan yang mendesak, karena ketika kita menganggap belajar itu sebagai suatu kebutuhan, kita tidak akan terpaksa dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut gitu kan. Lalu yang kelima, memberikan penghargaan sebagai bentuk atau feedback dari proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Nah, dalam hal ini guru juga berperan penting dalam mengapresiasi proses belajar siswa. Lalu lebih spesifik lagi, kita sebagai calon pendidik, khususnya pendidik guru BK gitu, juga memiliki peran nih dalam mengatasi permasalahan academic burnout, di mana solusi yang dapat diberikan oleh guru BK adalah dengan memberikan model konseling berbasis solusi. Jadi, model konseling berbasis solusi adalah salah satu layanan konseling yang dapat dilakukan dengan menyuguhkan permasalahan yang dialami siswa dan membantu siswa untuk menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Adapun tujuan dari mengaplikasikan model layanan konseling berbasis solusi ini adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dialami, lalu membantu siswa mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi, dan juga membantu siswa dalam membangun tujuan-tujuan belajar yang hendak dicapai. Nah, pada masa pandemi seperti ini, model konseling berbasis solusi tetap bisa dilakukan, yaitu salah satu caranya dengan memanfaatkan platform video teleconference seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu academic burnout, permasalahan apa saja yang ditimbulkan dari academic burnout, terus juga faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan seseorang terkena academic burnout, lalu solusi apa saja yang dapat dilakukan dan layanan BK seperti apa yang dapat dilakukan, maka diharapkan kita yang dalam hal ini berperan sebagai pendidik ataupun peserta didik dapat lebih memahami kondisi diri dan mencegah segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kita terserang academic burnout gitu. Bagi para pendidik disarankan agar menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif agar peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan untuk peserta didik diharapkan agar mengetahui cara belajar yang efektif dan mudah gitu yang dapat diri kita lakukan, yang sesuai dengan diri kita sendiri, dan juga tidak terlalu memforsir diri apabila sudah merasa kelelahan, baik itu lelah secara fisik maupun psikis. Nah, sekian video penjelasan terkait academic burnout. Semoga dapat menambah wawasan bagi siapapun yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.